Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ibu Siti Jamna. Hari ini kita akan belajar tema 2, Persatuan dalam Perbedaan, subtema 1, Rukun dalam Perbedaan, pembelajaran 2, mata pelajaran PPKN. Sebelum kita masuk ke materi, terlebih dahulu kita berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Materi kita pada hari ini yaitu makna persatuan dalam perbedaan. Indonesia adalah bangsa dengan beragam suku bangsa, budaya, agama, serta keadaan ekonomi. Ada banyak contoh perbedaan di lingkungan sekitar kita, misalnya sebagai berikut. 1. Di keluarga besarmu mungkin ada yang berasal dari suku yang berbeda denganmu. Kedua, di lingkunganmu mungkin ada tetangga yang berbeda budaya denganmu. Yang ketiga, saat pergi ke provinsi lain, kita dapat mendengar bahasa daerah yang berbeda. Yang keempat, di sekolah kalian mungkin ada temanmu yang beragama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, atau Konghucu. Nah, perbedaan tersebutlah yang menjadi kekayaan bangsa kita. Untuk menjaga semangat persatuan dalam perbedaan, kita perlu hidup dengan rukun. Hidup rukun dapat dibangun mulai dari lingkungan keluarga, sekolah, hingga masyarakat. Sikap yang diperlukan untuk mencapai persatuan dalam perbedaan yang perlu diterapkan oleh semua anggota masyarakat sebagai berikut, termasuk kalian loh ya, yang harus menerapkan sikap ini untuk mencapai persatuan dalam perbedaan. Yang pertama, sikap peduli. Hidup rukun bermula dari sikap peduli terhadap orang lain. Peduli berarti menyadari bahwa orang lain mempunyai kebutuhan yang berbeda dari kita. Peduli juga berarti memahami sikap apa saja yang dapat menyenangkan atau mengganggu orang lain. Nah, jadi yang pertama harus kita miliki adalah sikap peduli. Kalau kita tidak peduli, maka tidak akan tercipta hidup rukun. Jadi ingat ya, yang pertama adalah sikap peduli. Yang kedua, yaitu mendahulukan kepentingan bersama. Nah, ini sudah pernah Ibu bahas ya mengenai kepentingan bersama. Artinya kalian tidak boleh egois mementingkan kepentingan pribadi di atas kepentingan bersama. Jadi yang harus didahulukan supaya tercipta kerukunan tadi atau tercipta persatuan dalam perbedaan yaitu mendahulukan kepentingan bersama. Sebagai bagian dari masyarakat yang beragam, kita perlu mendahulukan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi atau golongan. Kepentingan bersama dapat mencakup kepentingan di suatu lingkungan masyarakat, sekolah, atau negara. Selanjutnya, yang ketiga yaitu toleransi kepada orang lain. Toleransi artinya sikap saling menghormati dan menghargai antar individu meskipun terhadap perbedaan, misalkan terhadap agama nih, misalkan kalian beragama Islam, teman kalian beragama Kristen, maka harus saling toleransi. Bagaimana cara toleransi yang benar adalah yaitu ketika teman kalian yang beragama Islam sedang sholat, maka biarkan ia beribadah terlebih dahulu. Nah, begitu pula dengan teman kita yang beragama Kristen, misalkan mereka dalam keadaan beribadah, kita tidak boleh mengganggu ibadah dia supaya dia bisa beribadah dengan baik. Toleransi ini merupakan sikap yang harus terus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Manfaat hidup rukun antara lain sebagai berikut. Yang pertama, menciptakan kedamaian. Yang kedua, atau yang B ya, hidup menjadi aman, nyaman, dan tentram. C. Menghindari perselisihan. D. Dapat saling membantu ketika mengalami kesusahan. Yang E. Mempererat persatuan dan kesatuan. Jadi ada 3 yang harus kita tanamkan dalam diri kita. Yang pertama peduli, yang kedua mementingkan ini ya, keputusan bersama. Yang ketiga toleransi kepada orang lain. Jadi ada 3 yang harus kita tanamkan dalam diri kita untuk mencapai persatuan dalam perbedaan. Sekian dan terima kasih materi Ibu yang hari ini Ibu sampaikan. Terima kasih telah
menyaksikan dan mendengarkan dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.